Udah, gini Pak, mendingan kamu pergi aja ya. Aku ingatkan sekarang sama kamu, kalau kamu nggak punya uang, kamu jangan bermimpi untuk mempunyai pekerjaan, tahu nggak? Tapi Pak, Ya, lamaran ini yang kamu andalkan. Hah? Ya, ini yang mimpi. Mudah-mudahan Pak Bayu ada orangnya. Ini kan mobilnya ada. Semoga Pak Bayu setuju sama orang yang aku ajukan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. ya Waalaikumsalam. Loh, Bu Nova? Pak Bayu. Sendiri Bu? Iya Pak. Sendiri. Silakan masuk. Silakan duduk. Untung saya nggak keluar. Maaf sebelumnya ya Pak, ganggu. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Saya sebenarnya barusan udah mau keluar urusan kerjaan, cuman nggak apa-apa. Bisa saya tunda kok. Gini Pak, saya ada hal penting yang mau saya bicarakan Pak Bayu. Oh, hal penting apa ya Bu? Urusan kantor maksudnya? Iya, ini kan Pak Bayu mau cari direktur baru. Saya kan mau pindah ke kantor pusat ya Pak ya. Iya. Saya memang ada rekan kerja yang saya calonkan buat jadi direktur Pak. Saya yakin orangnya itu ya bisa pimpin Pak. Nanti saya tinggal minta persetujuan Pak Bayu aja. Nanti tinggal seleksi aja di kantor Pak. Oh gitu. Berarti calon direkturnya udah ada dan Bu Nova udah sampaikan ke orangnya kan? Iya, udah kok Pak. Sebenarnya untuk masalah kantor yang Bu Nova pimpin selama ini, saya sudah percaya 100% sama Bu Nova. Cuman karena memang ini yang akan menggantikan posisi Bu Nova, tentunya saya harus berhati-hati Bu. Karena saya bangun kantor itu mulai dari nol. Bu Nova kan tahu sendiri, Bu Nova juga mimpin kantor itu juga bukan hal yang mudah sehingga sampai ke titik ini gitu. Terus orangnya sekarang ada di mana Bu? Kalau orangnya lagi rapat Pak di kantor. Saya karena nggak masuk, ya saya ngurusin urusan yang berkas-berkas yang mau ke kantor pusat Pak. Oh gitu. Ya udah deh. Kalau gitu, ntar lagi saya ke kantor aja ya. Saya ke kantor, saya pengen ketemu sama direkturnya. Mohon maaf nih sebelumnya Bu Nova. Orang itu sebelumnya emang belum pernah ketemu dengan saya. Masih belum pernah Pak. Oh, pantesan. Ya udah, apalagi masih belum pernah ketemu dengan saya, artinya dia harus ketemu dulu dengan saya. Karena saya harus tahu dia itu benar-benar punya kemampuan atau enggak, sesuai dengan yang disampaikan Bu Nova atau enggak. Masalahnya Bu, kalau misalkan saya dan terutama Bu Nova misalkan salah cari pengganti, otomatis nanti akan berdampak terhadap karyawan yang lain Bu. Karena dia nanti yang akan jadi pionir di perusahaan, dia yang akan memimpin dan mengendalikan seluruh kerjaan yang ada di perusahaan gitu Bu. Insya Allah saya yakin Pak, soalnya saya juga lihat kinerja per hari-hari. Kan saya juga masuk kantor juga, jadi saya tahu Pak kinerjanya dia gitu. Oh gitu. Cuman yang perlu menjadi catatan dan perlu digarisbawahi Bu, kalau masalah kemampuan, semua orang bisa kita latih sehingga dia bisa mengerjakan apa yang kita suruh. Artinya kalau cuman mencari yang kemampuannya bagus itu mudah Bu. Tapi mencari pemimpin yang jujur kemudian dia loyalitasnya tinggi terhadap perusahaan itu yang susah Bu. Karena saya nggak mau, meskipun dia orangnya pinter tapi dia nggak jujur, itu sama aja bohong Bu. Dia nggak ada kemampuan, kita latih dia bisa dan dia juga jujur, itu baru luar biasa. Jadi makanya kenapa saya bilang sama Bu Nova harus hati-hati ketika mencari penggantinya. Karena nanti ini juga akan berhubungan dengan Bu Nova. Kalau kantor cabangnya berantakan, otomatis Bu Nova yang di pusat juga akan kesusahan. Masalahnya kantor yang di cabang itu kan dinaungi oleh perusahaan yang di pusat Bu. Jadi itu maksud saya Bu. Bu Nova paham kan yang saya maksud? Iya paham kok Pak. Nanti Pak Bayu tenang aja Pak. Insya Allah orang tersebut saya yakin Pak, dia itu memang benar-benar saya cocok sudah sama dia Pak. Jadi tinggal Pak Bayu aja seleksi orangnya gimana Pak. Baik, pasti akan saya seleksi.
Oh ya, saya juga dengar-dengar sekarang lagi ada perekrutan karyawan. Itu calon direktur yang baru ini yang Iya, Pak. nanganin juga ya? Iya betul Pak. Oh ya udah, sekalian ntar lagi saya ke kantor sekaligus saya lihat proses interviewnya seperti apa, kemudian dia itu ngemas untuk perekrutan karyawan baru ini seperti apa. Itu kan juga jadi tolak ukur dia itu pantas atau enggak, Bu. Nah, untuk masalah kejujuran ini momentumnya sangat pas, Bu. Karena kejadian sebelum-sebelumnya Bu Nova tahu kan, sekretarisnya Bu Nova atau manajernya Bu Nova sudah berapa kali saya pecat. Sudah berapa kali Bu Nova pecat secara tidak terhormat. Gara-gara apa? Ketika Bu Nova saya tugaskan keluar kota, kemudian yang menggantikan Bu Nova sementara di kantor adalah manajer Bu Nova. Pas momentumnya juga masalah perekrutan, apa yang terjadi coba? Dia malah memanfaatkan keadaan untuk kepentingan pribadi sendiri, gitu. iya. Yang pertama kemarin untuk masalah perekrutan karyawan baru, saudaranya sendiri yang dimasukkan. Sedangkan orang yang memang punya kemampuan dan jujur, dia buang. Padahal saudaranya sendiri itu nggak ada kemampuan sama sekali. Dan posisinya juga dia taruh di posisi yang strategis. Padahal dia belum punya pengalaman. Nah, saya nggak mau hal yang seperti itu terjadi lagi, Bu. Jadi Bu Nova saya harap juga harus berkaca sama pengalaman yang kemarin. Makanya harus berhati-hati. Kalau Bu Nova emang udah yakin sama orang ini, oke, kita buktikan aja nanti. Ya semoga sesuai dengan yang diharapkan saya dan juga diharapkan Bu Nova. Ya mudah-mudahan seperti itu. Tapi gimana ya Pak? Apa Pak Bayu juga yakin saya pindah ke kantor pusat ya Pak ya? Jadi gini Bu, mohon maaf saya jelaskan lagi. Kenapa saya mindah Bu Nova ke kantor pusat? Karena Bu Nova kerja dengan saya itu sudah lama dan saya sudah percaya dengan Bu Nova. Lagian juga kemampuan Bu Nova saya rasa itu juga ada di sana gitu loh, Bu. Makanya kenapa Bu Nova saya pilih buat mendampingi saya di pusat. Toh juga masalah gaji Bu Nova bakalan naik 3 kali lipat. Ada tunjangan mobil juga kan, tempat tinggal juga ada gitu. Jadi fasilitasnya juga lebih dari yang Bu Nova dapatkan sekarang selama jadi direktur. Dan saya yakin Bu Nova gak bakalan nolak gitu loh. Meskipun seandainya Bu Nova nolak, saya akan cari pengganti lain. Seandainya Bu Nova nolak pun pasti akan saya beri pertimbangan lagi agar Bu Nova nggak nolak gitu loh. Karena ini kesempatan emas loh, Bu. Iya sih Pak, tapi apa enggak terlalu gitu Pak? Takutnya kan ada iri-iri sama yang lain gitu Pak. Tuh, gini Bu, Berlebihan. Bu Nova ini kan seorang pemimpin di kantor gitu. Siapa yang berani iri sama seorang direktur coba? Kalau orang yang bakalan jadi direktur penggantinya Bu Nova, dia itu masih calon, belum tentu loh saya mau dia itu benar jadi direktur. Kalau misalkan ada hal yang nggak cocok, otomatis saya tolak. Saya minta direktur yang lain, calon direktur yang lain, gitu. Jadi nggak bakalan ada yang berani iri dengan Bu Nova. Seandainya ada pun, apa hak mereka? Biarkan mereka ngomong sama saya. Dan bakalan saya tanya, apa prestasi kamu untuk kantor? Kalau Bu Nova jelas prestasinya apa? Dari kantor yang masih baru, tapi omsetnya sudah melebihi kantor yang sudah lama. Itu salah satu prestasi Bu Nova, dan itu yang saya jadikan pertimbangan, Bu. Kalau calon direktur yang baru yang bakal gantikan Bu Nova, saya kan masih belum tahu dia prestasinya apa. Saya kan cuma tahu dari Bu Nova karena saya sudah percaya sama Bu Nova. Seandainya Bu Nova bawa data, ini Pak datanya orang ini sudah berprestasi, mungkin saya nggak perlu ngetes lagi gitu. Saya nggak perlu cek lagi, langsung saya angkat, langsung saya SK-kan gitu. Cuman karena Bu Nova nggak ngasih data sama saya, meskipun saya percaya, ya saya juga harus lihat dulu gitu, Bu. Ya tapi sebelumnya untuk yang gantinya saya tuh Pak laki-laki Pak, bukan Oh laki-laki. Iya. Oh nggak masalah, malah bagus. Biasanya kalau laki-laki kan agak sedikit tegas, disegani. Tapi Bu Nova ini termasuk luar biasa, meskipun perempuan, Bu Nova disegani banyak karyawan gitu. Ya udah kalau gitu ya Bu, ini juga saya batalkan aja ya agenda saya hari ini. Saya bakalan ke kantor buat ketemu dengan calon
direktur yang Bu Nova sampaikan ke saya tadi. Ya baik Pak, nanti saya nyusul ya Pak ya. Ya, Kalau kayak tapi gitu, ya. Bu Nova jangan kasih tahu sama calon direktur yang baru ini, karena saya nggak mau kalau dia tahu saya mau ke kantor, dia pasti bakalan ada persiapan gitu. Ya siap Pak Bayu. Kalau kayak gitu saya permisi dulu ya Pak ya. Ya udah, saya langsung ke kantor juga kok. Ya Pak. Makasih ya Permisi Bu. Pak ya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini aku harus langsung ke kantor nih. Takutnya juga agak siang, gak enak juga. Aku langsung ah. Aku kok jadi penasaran ya. Bu Nova bilang calon direkturnya udah ada, tapi aku kan harus memastikan kalau misalkan calon direktur yang bakalan mimpin perusahaan ini benar-benar berkualitas. Kalau cuma asal-asalan ya, aku takutnya nanti impactnya kantor ini nggak bakalan bagus gitu. Sedangkan aku bangun kantor ini susah payah. Ya semoga aja deh Bu Nova benar-benar bisa diandalkan dan seleksinya benar-benar dibuat ketat. Tapi aku nggak boleh langsung setuju. Meskipun tadi Bu Nova bilang orangnya punya potensi buat jadi pemimpin, tapi aku harus tahu secara langsung nih. Permisi Mas. Ya Mas. Saya kok nggak pernah ngeliat Mas ya di sini. Mas karyawan baru. Oh ini saya ngelamar kerja di sini Mas. Ini sekarang saya interview. Tapi cuman interviewnya bukan di sini katanya Mas. Hah? Interviewnya Terus? bukan di kantor ini Mas. Katanya saya barusan dikirimin interview di rumah direkturnya katanya Mas. Dikirim, maksudnya dikirim? Lokasinya buat Oh, ke rumah direkturnya Mas. bukannya perekrutan karyawan itu seharusnya dilakukan di kantor. Kenapa kok di rumah direkturnya? Saya kan masih baru Mas, jadinya saya nggak tahu apa-apa Mas. Berarti teman-teman yang lain, peserta interview yang lain sekarang ada di rumah Di direktur. sana semua katanya Mas. Oh, Ya. gitu. Kalau boleh tahu, Mas karyawan di sini atau masih mau baru interview juga? Oh, atau enggak? oh iya Mas, saya juga peserta interview di sini Mas. Makanya saya nanya tadi. Pantesan ya agak sepi, biasanya kan kalau ada interview itu rame gitu. Benar Mas. Tapi di dalam ada yang kerja kan? Oh iya sih, itu kan lagi meeting ya sekarang. Yaudah kalau gitu sekalian bareng sama saya aja Mas. Mas bawa kendaraan nggak? Kebetulan saya tadi ngojek Mas, jadinya saya bingung Oh. ini yang mau ke rumah direkturnya Mas. Ya udah, kalau gitu Mas bareng dengan saya aja. Lagian saya juga nggak tahu rumah direkturnya kan. Ini saya ada lokasinya Mas. Ya udah, bareng sama saya aja ya. Kalau gitu Saya nggak apa-apa nih nebeng ke. nggak apa-apa Mas, naik mobil saya aja bareng sekalian kan. Saya biar tahu juga proses interviewnya gimana. Saya kan pengen kerja di sini juga Mas, sama kayak Mas gitu. Ya udah kalau gitu kita langsung ke rumah direkturnya aja Mas. Ya udah, kalau gitu kita langsung ke sana ya. Mari Mas. Oke. Tapi aku curiga nih, kenapa proses interviewnya dilakukan di rumah calon direktur yang baru ini? Dia kan nggak boleh melakukan perekrutan, apalagi dilakukan di rumahnya. Ini pasti ada yang nggak beres nih. Sekalian aja aku pura-pura ngelamar kerja aja sekalian ya, biar aku tahu apa yang terjadi sebenarnya. Lagian aku belum pernah ketemu sama calon direktur yang baru. Mas, mohon maaf kalau masih mau belum berangkat saya mesen ojek aja dulu. Oh iya Mas, sorry Mas. Saya juga agak mikir masih barusan Mas. Soalnya yang mau ditanyain udah saya pikirkan sekarang gitu. Ya udah, ayo kita sekalian langsung berangkat. Ya. Interview berjalan dengan lancar. 3 orang sudah selesai dan mereka semua itu menerima persyaratan yang aku ajukan, dan dia itu mau bayar. Kayaknya tinggal 2-3 orang lagi nih. Enak banget ya ternyata, memanfaatkan jabatan
dan pangkat yang aku punya. Kalau kayak gini terus aku bisa kaya mendadak nih. Yang terpenting dari pegawai perusahaan tidak ada yang bocorkan masalah ini. Tapi kalau sampai dia tuh berani macam-macam, aku bakal singkirkan mereka. Wah, ini kayaknya sudah datang 2 orang laki. Misi Pak. Ya, sini. Duduk. Iya Pak. Kalian tahu kenapa saya suruh datang ke sini? Iya kan. Kalau kalian lewat jalur biasa, kamu datang ke kantor, otomatis kalian tuh sangat kecil untuk diterima di perusahaan kita. Oh gitu ya Pak. Ya. Emang kenapa Pak? Karena banyak yang ngelamar di sana dan semuanya itu gagal semua. Karena Berarti di kalau perusahaan di sini kita bisa- banyak orang dalamnya yang diterima untuk bekerja. Berarti kalian sudah tahu ya persyaratannya ya. Fotokopi, ijazah sama KTP sudah lengkap. Kalau punya kamu sama. Jadi gimana? Ini surat lamarannya saya bakalan bawa besok, dan kalian berdua itu tinggal nunggu telepon dari saya. Ada satu hal yang harus kalian setujui, yaitu tentang biaya administrasi. Biaya, oh iya, emang ada kan ya Pak? Iya. Dan tadi pagi banyak teman-teman kalian yang sudah datang ke sini, dan dia itu menyetujui itu. Nominal biaya administrasi kalian yang harus dicukupi itu, yang harus dipenuhi maksudnya, itu sekitar 15 juta, 20 juta. Tergantung posisi kalian nanti di perusahaan. Tapi punya saya ada lampiran pengalaman kerja saya Pak. Bisa dikurangin nggak Pak nominalnya? Kalau masalah lampiran pekerjaan, maksud kamu sudah mempunyai pengalaman pekerjaan di perusahaan lain? Iya Pak. Kalau di perusahaan saya itu tidak terlalu mengedepankan itu ya. Yang terpenting kalian mau bayar administrasi kepada saya, otomatis meskipun kalian tidak punya pengalaman pekerjaan, kalian tuh langsung bisa bekerja. Kalau kalian lewat jalur biasa ya, ngelamar di perusahaan tanpa ada orang dalam, saya pastikan meskipun kamu mempunyai pengalaman pekerjaan, saya jamin tidak bakalan lolos. Tapi untuk posisi yang saya lamar itu masih bisa nggak Pak? Tergantung uang administrasi. Semakin besar uang administrasi yang kamu berikan kepada saya jamin posisi kamu dan kamu pasti enak. Ya Pak, soalnya kalau misal nggak di bidangnya saya nanti bingung kerjanya harus dari nol Pak. Saya harus belajar lagi. Tenang aja. Emang kamu mahir dalam bidang apa? Saya lamar masuk di divisi perencanaan Pak. Oh, kebetulan di posisi itu lagi kosong. Lagi kosong Pak. Terus Iya. gimana saya bayar? Tapi nggak bisa masuk itu Pak. Ya kalau kamu mau bayar, saya pastikan besok lusa kamu bisa bekerja. Tapi Bapak yang... Tapi di bagian itu agak mahal biaya administrasinya. Oh iya nggak apa-apa Pak, saya mau kok meskipun mahal. Yang penting saya bisa di divisi itu. Emang kamu ada uang? Kamu sekarang langsung bayar sekarang? Ya bakal aku usahain ya, emang kamu nggak mau? Ya kalau aku sih mau mikirin ke dulu, soalnya kan nggak punya uang. Ya kan impian Yan, ini udah dikasih Mas. kemudahan loh Yan. Kesempatan tidak bakal datang 2 kali. Iya bener Ya. Yan. Kalau kamu sudah mendapatkan kesempatan, kamu harus pergunakan kesempatan itu dengan baik mungkin. Ya, meskipun kamu harus menggadaikan sawah kamu atau barang-barang berharga yang kamu miliki, ya. Karena gaji yang bakalan kamu terima nantinya kalau kamu sudah bergabung di perusahaan kita 1 sampai 2 bulan, uang administrasi itu sudah kembali. Oh, Ya, itu bisa pun kembali Yan, gampang kan?
Kamu usahain aja dulu deh. Oh ya, tapi kalau misalkan nyicil nggak apa-apa. Mohon maaf mas, perusahaan kita bukan tukang kredit ya. Masih banyak di luar sana yang mau bekerja dan mau membayar. Ya terserah masnya aja. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena gaji di perusahaan kita itu sangat menjanjikan. 1 bulan kalian berdua bisa mendapatkan gaji 10 juta dan 15 juta. Kalau kalian bisa memberikan apa ya, maksudnya dalam penjualan omset tiap bulan, pasti pihak perusahaan itu memberikan bonus sama kalian berdua. Oh iya Pak, untuk Sofyan kan mungkin keberatan ya Pak, saya boleh usul nggak Pak? Silakan. Sofyan kan nggak bisa nyicil, dikasih batas waktu pembayaran gitu gimana Pak? Kalau dikasih batas waktu pembayaran tergantung mas ini bisanya kapan. Tapi kalau dalam jangka 1 minggu tidak bisa melunasi persyaratan itu, ya mohon maaf, saya bisa mecat mas ini dengan gampang. Karena kalian harus tahu posisi saya itu di perusahaan itu, ya saya sebagai direktur. Iya Pak. Enggak kok Pak. Ya udah. Kalau secepatnya saya bakalan usaha cari uang itu Pak. Kalau misalkan nggak ada ya terpaksa saya bilang ke orang tua nggak ada yang sawah dulu. Bagus. Tapi kalau misalkan bayar administrasi ini langsung dijamin bisa kerja Pak. Pasti besok lusa kalian berdua itu langsung bekerja. Oh iya Pak. Mungkin Kita ada yang setuju, Pak. perlu ditanyakan lagi atau gimana? Udah Pak, jelas. Sudah jelas ya. Kalau Ya. gitu surat lamaran kalian saya pegang dan saya bakalan bawa ke perusahaan besok. Oh ya, kalian jangan pulang dulu ya. Saya sudah persiapkan makanan. Hebat-hebat Bapak. Iya Pak. Ini tamu Bapak. Ya mungkin mereka juga pengalaman kerja. Semalaman kerja udah pakai Ini, Mas, mobil. semuanya. Ya bener, lokasinya di sini Mas. Oh ya. Isi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Mas kan sudah selesai. Mas tunggu di sini dulu. Dan banyak di sebelah sana kan. Duduk belakang. Permisi ya. Ya. Selamat datang dan selamat bergabung dengan perusahaan kita ya. Ya. Duduk. Ini benar rumahnya direktur perusahaan Atmaja ya? Iya Atmaja Group. benar. Ya, kalian bertemu sama orang yang tepat. Karena saya di sini posisinya sebagai direktur utama dan kebetulan perusahaan kita lagi membutuhkan beberapa karyawan dan kalian sudah memenuhi persyaratan yang harus dibawa. Iya Pak. Saya tadi juga sempat mau melamar pekerjaan. Saya juga mau interview tadi bareng dengan Mas ini. Nah, cuman sampai di kantor, ternyata interviewnya bukan di kantor, tapi di rumah direkturnya betul. katanya Pak. Berarti kalian sudah mendapatkan informasi dari Sapam perusahaan ya? Enggak Pak, saya nggak dapat informasi dari Sapam perusahaan, tapi saya dapat informasinya dari Mas ini. Saya nggak kenal sama Mas ini karena dia juga pelamar. Katanya dikasih tahu temennya. Oh gitu. Ya ada nomor baru masuk langsung Ya, di lokasi. ya udah nggak apa-apa kalau masalah informasi itu dari mana. Yang terpenting kalian kesini niatnya mau cari pekerjaan. Ya, kita mau cari pekerjaan Pak. Kalau boleh tahu syarat lamaran yang kalian tuh sudah lengkap atau gimana? Ya, kita sudah lengkap Pak, tinggal interviewnya aja. Ya. Tapi ada satu hal yang harus kalian ketahui dan mereka berdua sama teman-teman kalian yang sudah pulang sudah memenuhi persyaratan yang saya ajukan. Ya, di sini kalian berdua dikenakan biaya administrasi sebesar 15 juta sampai 20 juta tergantung posisi yang kalian inginkan. Sebentar Pak. Mohon maaf nih ya Pak. Kita kan sebagai pelamar kan juga nggak apa-apa ya kalau misalkan ada pertanyaan gitu. Ya. Jadi yang pertama Pak, yang saya tahu pengalaman saya, yang namanya orang melamar kerja di sebuah perusahaan, proses rekrutmennya, proses interviewnya, bahkan tes tulisnya itu dilakukan di perusahaan, bukan di rumah. Betul banget. Karyawannya Ya. atau di rumah pimpinannya lah. Benar. Dan yang kedua,
Informasi yang saya dapat itu tidak dipungut biaya apapun Pak. Tapi kenapa di perusahaan ini yang pertama kok interviewnya di rumah Bapak, yang kedua kenapa ada biaya administrasi? Mohon dijelaskan ini biaya administrasinya apa dan kenapa kok dilakukan di sini Pak? Mungkin Masnya belum tahu karena Mas mendapatkan informasi dari temennya, Iya. ya kan? Nah, pasti Mas ini lebih tahu dari kamu. Kebanyakan karyawan yang mau ngelamar di perusahaan langsung, otomatis semuanya itu gagal. Kenapa? Karena mereka itu tidak punya orang dalam, dan otomatis kalau sudah bersangkutan sama orang dalam, ya tidaklah mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Ya. Pasti dimintai Mohon maaf. uang pelicin, Mas. Mohon maaf saya Ya. potong lagi Pak. Ini kan perlu kita pertanyakan juga. Kita memang membutuhkan pekerjaan Pak. Kita membutuhkan pekerjaan, kita mencari pekerjaan karena kita pengen dapat gaji, pengen dapat rezeki Pak. Pasti. Nah tapi pertanyaan saya, kenapa kok kita malah disuruh mengeluarkan duit Pak? Gaji yang bakalan kalian terima itu sangat Mohon maaf, besar. saya potong lagi. Saya tidak menanyakan gaji. Kenapa kok kita masih dimintai duit? Mas, kalau Mas gak mau bergabung sama perusahaan kita, Mas mendingan langsung pulang aja. Karena masih banyak yang mau bergabung bekerja di perusahaan kita. Sebentar Pak, Bapak ini kan Kalian tahu? katanya direktur, tapi saya tanya kenapa kok jawabannya malah saya diusir? Katanya mau dijawab. Udahlah, aku gak mau ngurusin orang yang tidak mempunyai uang. Ya, masih Gimana banyak sih, Pak? orang yang mau ngelamar di sini dan mau bergabung. Karena apa? Mereka itu punya uang. Oke, mohon maaf, Pak, sebelumnya. Sangat langka sekarang dan sangat sulit mendapatkan pekerjaan dengan Oke, gaji yang saya besar. tahu, saya tahu Pak, saya tahu. Bapak tadi nyinggung masalah saya nggak punya uang. Kalau saya nggak punya uang, saya nggak mungkin naik mobil datang ke sini. Dan yang kedua, Bapak ini kan direktur, tapi kenapa ya kok nggak bisa ngontrol emosinya? Dan juga Mbak ini kok udah mulai deket sama Bapak, kok udah dia mulai deket atau nempel-nempel. enggak? Padahal dia kan Terserah. baru juga. Ya, terserah saya. Jangan-jangan dia juga dimintai duit nih. Oh, pastilah. Mbak dimintai duit, mau? Iya Mas, ya mau lah. Maksud Karena dia Bapak, punya uang ya. Ya dia mau bayar karena Bukan dia mau masalah, bekerja. mohon maaf, bukan masalah duit. Dia bukan masalah punya uang atau enggak. Tapi pertanyaan saya, uang itu dikemanakan? Kalau misalkan Bapak bisa mempertanggungjawabkan ketika kita sudah kerja nanti, saya bakalan bayar. Jangankan 15 juta, 100 juta pun bakalan saya bayar. Asalkan ada surat edaran yang resmi dari kantor. Kalau misalkan memang ada biaya administrasi. Cuman saya berani jamin dan saya sangat yakin tidak akan dipungut biaya sepeser pun Pak. Kalau kayak gini kan Bapak mencoreng nama baik Bapak sendiri. Kamu gak usah banyak ngomong lagi ya. Mendingan bawa ini surat lamaran kamu dan pulang. Kalau masalah mobil, ya sekarang banyak mobil rental. Kamu emang sengaja pakai mobil ini supaya kamu tuh dihargai sama saya. Loh, mohon maaf, saya pakai mobil bukan karena pengen dihargai Pak, tapi bisa lihat di STNK saya Pak. Ini atas nama saya sendiri. Tapi ini nggak penting sebenarnya Pak. Yang terpenting Bapak nggak bisa jawab pertanyaan saya. Jadi Mbak jangan mau dibodohin. Mas, sini sebentar Mas. Saya nggak merasa dibodohin Mas. Ini kemudahan buat saya karena saya bisa kerja di perusahaan sebesar itu. Jelaskan. Mas diminta duit juga ya Mas? Iya, sama. Coba pikir secara logika Mas. Mas kesini mau cari kerja buat cari duit, bukan malah ngeluarin duit. Seharusnya orang yang pinter dan orang yang bijaksana, orang yang cerdas gak mungkin mau bayar Mas. Tapi kata Pak David ini itu sudah persyaratannya. Nah, persyaratan itu setahu saya kelengkapan berkas-berkas, bukan masalah duit, gak ada hubungannya sama duit. Udah pergi. Aku udah muak sama omongan kamu ya. Sekarang jadi pekerjaan itu sangat sulit ya. Oke Mas. Tapi gini Pak, mohon maaf, kenapa ya saya kok diusir? Kok kayaknya Bapak ketakutan? Udah, Gini Pak, mendingan loh. kamu pergi aja ya. Aku ingatkan sekarang sama kamu, kalau kamu nggak punya uang, kamu jangan bermimpi untuk mempunyai pekerjaan, tahu nggak? Tapi Pak, Ya, lamaran ini yang kamu andalkan. Ya, ini jangan ngimpi. Sekarang itu apa-apa butuh uang Mas. Apalagi kamu tuh mencari pekerjaan. Kalau kamu cuma polosan tanpa orang dalam, jangan harap kamu bisa mempunyai pekerjaan. Oke? Iya benar Bawa Mas. mobil kamu, jangan pernah datang ke sini lagi. Kalau kamu, kamu mau nggak
bergabung sama perusahaan kita? Kalau saya kan orang miskin Pak, jadi saya nggak mampu kalau bayar sampai 15 juta. Mas, gini ya, aku kasih tahu sama kamu. Bawah. Aku tak perlu serat lamaran kalian dulu. Kok kayak gini sih? Kamu ini ya, katanya seorang direktur, tapi malah tingkah lakunya kok kayak gini. Kamu kan mencoreng nama baik perusahaan kamu sendiri kalau kayak gini. Udah Mas, gak usah bikin masalah. Mbak, kamu itu masih belum jadi karyawan ya, gak usah sok-sokan ya. Kamu gak bakalan diterima. Saya mau bayar, saya punya uang. Loh, punya uang tapi kamu gak punya kemampuan. Kamu itu ya dari mukanya aja kayak tampang-tampang penipu, makanya kamu. Mas, kalau emang nggak punya duit mau bayar, gak usah bikin masalah di sini, Mas. Ya Mas, Kamu kalian berdua sedang berada di masalah yang sangat besar ya. sekarang kemampuan itu bisa dilatih ya. Kalau kalian nggak bisa menyuap orang dalam, Ya, kemampuan kamu tidak bakalan berguna. oke. Tahu nggak? Itu cuman buat kalian yang nggak punya kemampuan ya, karena kalian itu nggak punya apa-apa gitu. Kalau aku nggak punya kemampuan, Mas, aku nggak coba bakalan pikir. menjadi direktur, tahu nggak? Direktur. Kamu siapa? Aku tahu Iya. di perusahaan itu. Kamu cuma anak kemarin sore yang baru lulus kuliah. Kamu gak usah mengajari aku. Ya. Kenapa? Soalnya aku masih muda. Mas, jangan pernah mengajari ikan untuk berenang. tahu Wes, nggak? oke, Itu udah ahlinya. siap. Saya nggak mau ngajari ikan berenang, oke? Tapi saya cuma mengajarkan bagaimana caranya ikan itu bisa menyelamatkan diri dari seorang predator. Dan kamu sedang berhadapan dengan predator sekarang. Dan aku ingatkan buat kamu ya, kamu pikir secara baik-baik, kamu pakai hati nurani kamu. Kalau misalkan ada saudara kamu yang melamar pekerjaan kemudian dimintai duit, gimana perasaan kamu? Merasa bodoh. Loh, Hah? gimana sih? Kita di dalam bisnis harus menyampingkan itu, tahu nggak? Ini masalahnya bukan bisnis, bos. Ini nggak nyambung. Udah, mendingan kamu pergi aja. Dan kamu juga bilang direktur, ngaku-ngaku direktur. Setauku di perusahaan Atmaja Group sekarang lagi nggak ada direkturnya, karena direktur yang lama itu bakalan dipindah ke pusat. Setauku masih ada calon di sana. Kamu nggak usah sok-sokan, baru aja calon kok udah berani berbuat kayak Tahu gini. banget, Aku yang bekerja di sana, dan aku sudah lama berkecimpung di PT Atmaja Group. Mendingan kamu bawa mobil kamu ya. Gak usah sok pamer di depan aku. Aku nggak pamer, aku cuma minta kejelasan di sini. Kamu nggak bisa menjelaskan. Kejelasan Beda apa? nih kalau Mbak ini emang nggak punya kemampuan sama sekali. Dia otaknya udah buntu, udah dungu, makanya dia nggak paham apa yang aku sampaikan. Mas, udah deh, Mas. Kamu bilang dia dungu, Kalau dia dungu gak bakalan punya gelar S1, tahu nggak? Mas, mohon maaf ya. Gelar sekarang tidak bisa dijadikan jaminan orang itu bisa bekerja atau enggak. Ini pemikiran yang salah kayak gini nih. Berarti ya, kamu itu sekolah tujuannya cuman buat dapat kerja, bukan buat dapat ilmu yang bermanfaat. Sekarang aku tanya, mata kuliah kamu, ya? Emang kamu kuliah buat cari apa? Cari pekerjaan kan? Salah. Orang tua kamu sudah berharap anaknya mempunyai masa depan yang baik. Ya, saya jelaskan sekali lagi. Setidaknya punya pekerjaan yang Oke, layak. siap. Bapak direktur yang terhormat, katanya direktur. Saya jelaskan sedikit. Orang tua saya tidak pernah menuntut saya sekolah yang tinggi demi mendapatkan pekerjaan. Tapi sekolah saya manfaatnya adalah ketika saya berhadapan dengan orang penipu seperti kamu. Yang lain bisa kamu tipu, tapi aku tidak bisa kamu tipu ya. Karena tujuan Mbak ini dia sekolah cuman karena ingin dapat pekerjaan, beda dengan saya. Saya mendapatkan pekerjaan itu bonus, tapi setidaknya saya tidak bisa dibodohi orang seperti kamu. Saya Itu nggak merasa poin dibodohin pentingnya. kok, Mas. Bonus Kalau saya kamu punya bilang. uang, Di luar sana orang tua itu mengharapkan anaknya itu punya pekerjaan, makanya dia Oke. kuliahkan tinggi-tinggi, sampai bergelar doktor, profesor. Oke, siap. Itu harapan orang tua. Orang tua yang mempunyai anak seperti kamu. Kalau orang tua yang bener ini nggak kira nuntut anaknya macem-macem. Berarti orang tua Mbak ini berpikiran ke depan. ya kan punya cara masing-masing buat ngejar impian. Kalian gak usah berdebat ya. Aku nggak debat. Aku di sini cuma mempertanyakan apa yang sudah kamu minta sama Kamu mereka. ini, ya. Jangan pernah Bro, balik nggak bisa gitu dong. Kamu harus bisa menjelaskan dulu. Kalau enggak, aku bakalan laporkan ini ke pihak yang berwajib. Saya menjelaskan. Aku udah punya Sedangkan bukti kamu loh. Gak mau bayar. Ini masuk penggelapan dana di perusahaan. Aku udah punya bukti. Aku sudah rekam kamu dari tadi ya.
Oh. Aku bisa laporkan kamu ke pihak yang berwajib loh. Oh, kamu udah ngerekam? Ya, aku udah ngerekam. Kamu pikir aku takut dengan ancaman kalian? Iya. Tapi sebenarnya aku nggak butuh rekaman ini sih. Cukup telingaku aja denger kamu udah berbuat kayak gini, itu udah lebih dari cukup. Karena sebentar lagi kamu bakalan berhenti dari jabatan kamu dan kamu akan dipecat secara tidak terhormat. Dan kamu cuman tinggal mimpi buat kerja di perusahaan yang kamu lamar sekarang. Oke? Udah buktikan aja omongan kamu. Oke, kalian butuh bukti, akan saya buktikan. Pak, bapak kan sibuk pak, gak usah ngurusin orang gak penting pak. Mas, gak usah bayar, gak usah kamu bayar ya. Semua gimana bakalan sih, Yan? aku urus. Kamu mau kerja apa enggak? Udah deh, ayo. Udah, Mas Sofyan namanya ya. Tunggu, bentar. Rekaman dia kalau kamu bayar. Masih banyak kok di luar sana. Halo, assalamualaikum, Mas. Bu Nova. Rekaman Bu Nova bisa langsung ke rumah direktur yang baru, calon direktur yang baru. Ya, di sini ada kendala Bu. Oh ya udah, kalau misalkan memang saya arah ke sini, Bu Nova bisa segera ke sini. Saya tunggu cepetan. Oke, assalamualaikum. Mas, kalian ini kalau misalkan bayar, itu bakalan ngebuang duit kalian sendiri. Kalian di sini cari kerjaan buat dapat rezeki, bukan untuk mengeluarkan duit. Paham? Biarkan Mbak itu kena Kalian tipu. mau diskusi, jangan di sini tempatnya. Oh, saya nggak diskusi. Saya nggak diskusi. Saya cuman Ini rumah saya. Hah? Oke. Saya berhak mengusir kalian bertiga. kita bakalan berkis sebentar lagi ya. Apa lagi? Loh, Hah? kita kalau nggak diundang ke sini, kita nggak mungkin datang ke sini, Mas. Ya. Kamu harus membuktikan. Aku cuman ya Ya. membangun pemikiran mereka yang masih waras, kecuali Mbak ini. Mas ngatain saya gak waras. Saya nggak bilang, Mbak sendiri yang bilang. Mas gak punya aturan banget ya kalau ngomong. Kalian pasti menjadi pengangguran seumur hidup. Sama Ya. ini Mas Dua ini juga. Persaingan sekarang itu sangat ketat, Mas. Tanpa uang kita nggak bakalan bekerja. Oke? Nggak apa-apa, Hah? dia mau bilang apapun terserah. Kalian jangan terpengaruh sama orang seperti ini. Sebentar lagi kita buktikan dan kita ketawain mereka berdua. Silakan. Rendah banget sih vibrasinya. Ini orang salah satunya ya, yang nggak mau diajak maju. Mas David, ya, kamu bakalan mohon-mohon sebentar lagi sama aku. Dan kamu, perempuan gak tahu malu, gak punya sopan santun, kamu gak pantas buat kerja di kantoran. Kamu pantasnya kerja di gudang di rumahku tuh. Jadi Ih, ogah. Aku nih. Bu Nova? Siapa pak? Bu Kenapa nih Pak Bayu? Nova? Bu Nova kok datang sini? Emang ada kepentingan apa ini? Biasanya kan Bu Nova nelfon dulu. kamu diem. Aku nggak ngomong sama kamu ya. Aku masih mau ngomong sama ini atasan kamu kan. Jadi Bu Nova, apa yang Bu Nova sampaikan sama saya tadi, saya sudah cross check dan saya sudah ada keputusan kalau orang ini nggak pantas buat jadi direktur dan buat jadi penggantinya Bu Nova. Masa? Coba lihat Bu. Mereka ini semua peserta interview, mereka diminta duit sebesar 15 sampai 20 juta. Coba pikir secara logika, pikir secara hati nurani Bu. Kalau seandainya mereka ini adalah saudara Bu Nova, apa yang bakalan Bu Nova lakukan sama orang ini? Mohon maaf Bu Nova, emang Mas ini siapa Bu Nova? Saya yang punya perusahaan. Saya yang punya perusahaan yang kamu kelola sekarang. Ya, Bu Nova udah cerita sama aku. Dia awalnya bilang kamu itu orang yang baik, punya kemampuan. Mohon maaf Mas, kamu punya kemampuan tapi kamu tuh suka bohong kayak gini, nggak jujur kayak gini. Aku nggak mau terima kamu. Pak Bayu. Ya, aku Bayu. Dan buat kamu, ya, Pak saya minta maaf pak. Mas siapa namanya? Saya kan belum bayar pak. Ambil lamaran Mbak ini. Ya. Saya bakalan selesaikan satu persatu di sini. Sebenarnya nih, Dan asal kamu tahu, dia masih bukan dia itu masih calon direktur, bukan direktur. Gimana Ini. sih pak? Pak jangan pak, saya kan belum bayar pak. Saya juga Saya nggak mau kerja butuh di lamar perusahaan kayak gini. bapak. Kamu pergi dari sini. Atau kalau enggak, aku bakalan buat perhitungan yang lebih daripada ini sama kamu. Kamu tuh nggak punya, kamu diam. Kamu bakalan dapat giliran sebentar lagi. Kamu itu ya, kalau pengen kerja, seharusnya kamu jaga sopan santun dong. Masa mental seorang karyawan nggak punya sopan santun kayak gini? Perempuan tapi sikapnya kayak melebihi dari seorang laki-laki. Pergi kamu dari sini. Iya pak. Dan buat kamu, ya, coba Mas pikir, kalau misalkan kamu nggak punya duit, orang tua kamu miskin, terus kamu melamar kerja tapi dimintai duit sebesar 15 sampai 20 juta, itu bukan nominal yang kecil loh Mas. mendingan Kamu nggak punya hati banget, diem.
Kamu itu nggak punya hati banget ya. Aku udah berusaha sabar dari tadi sama kamu. Aku emang sengaja buat jadi peserta interview biar aku tahu kelakuan kamu gimana. Masa seharusnya dilakukan di kantor, kamu lakukan di sini? Pak, saya minta maaf, Pak. Iya, Mas. Kamu bilang lamaranku nggak bermutu. Hah? Lebih nggak bermutu mana? Aku atau kamu? Aku atau pemikiranmu? Saya minta maaf, Pak. Mas, kamu besok datang ke kantor lagi, langsung interview sama Bu Nova. Oke? Cuman kamu jangan pulang dulu, kalian berdua ikut saya. Tolong pegang orang ini, saya bakalan bawa ke pihak yang berwajib. Pak, tapi Pak, Langsung bawa ke mobil saya. Pak, saya minta maaf, Pak. Aku nggak butuh maaf kamu. Kamu bakalan kehilangan masa depan. Pak, saya sekali lagi minta maaf ya Pak ya. Makanya Bu, saya kan udah bilang sama Bu Nova, hati-hati kalau misalkan mau cari calon penggantinya Bu Nova. Posisi Bu Nova ini sangat strategis loh Bu. Kalau misalkan dipegang orang yang salah, ya seperti ini jadinya Bu. Melakukan perekrutan karyawan baru dilakukan di rumahnya sendiri. Dan lebih parahnya dia juga minta duit sebesar 15 dan 20 juta. Apa gaji Bu Nova awal kerja segitu? Enggak Pak. Padahal saya lihat kinerja Pak David itu bagus Pak, tapi ternyata sikapnya malah bertolak belakang. Percuma Bu, kinerja bagus, tapi kelakuannya kayak gini. Saya minta tolong sama Bu Nova, tolong audit semua pekerjaan dia selama 1 bulan terakhir, kasihkan sama saya. Sekarang saya mau bawa orang ini ke pihak yang berwajib, biar dia tahu rasa dan dia nggak ngulangin kesalahan yang sama. Ini pembelajaran buat dia. Iya, baik Pak. Sekali lagi saya minta maaf ya Pak Bayu. Oh ya, Mas Sofyan sama Mas Agung, orang itu udah dimasukkan ke mobil ya? Ada di mobilnya. Ini sebenarnya kalian sudah menang 1 langkah daripada karyawan yang lain. Kalian bisa melihat tingkah laku seorang pemimpin yang nggak patut buat dicontoh. Dia itu pasti baru jadi calon loh. Mohon maaf Pak, tadinya sikap saya ke Pak Bayu di waktu di kantor agak tidak nyaman Pak. Soalnya saya kan Iya, nggak apa-apa. kalau- Saya paham Mas Agung ini butuh pekerjaan dan Mas Agung takut telat. Saya paham. Dan juga Mas Sofyan. Mas Sofyan kalau boleh tahu, orang tuanya kerja apa? Petani, buruh? Oh, coba Bu Nova. Bayangkan kalau misalkan Mas Sofyan ini adalah adik Bu Nova. Apa Bu Nova nggak sakit hati? Dia itu anak seorang petani loh Bu. Mau cari pekerjaan, tapi malah dimintain duit. Saya mau ke pihak yang berwajib dulu buat ngurus anak buah Bu Nova itu, biar ada efek jerah. Enggak, biar saya ngambil aja Pak. Oh ya udah, makasih ya. Ya udah, ayo.